Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Loh, desu. Capek, Pak. Udah jam terakhir. Udah jam terakhir ya? Iya, Bapak. Tadi jam sebelum saya masuk, gurunya siapa? Bu Fikra, Pak. Enak nggak belajarnya? Enak, Pak. Seru banget, Pak. Seru? Iya, Pak. Sekarang kalian pada tahu nggak kita mau belajar apa? Enggak, Pak. Enggak diajak jual lewat. Enggak, Pak. Keburu tadi, Pak. Sekarang pembelajaran kita itu PPKN. Tahu PPKN kan? Pendidikan keluarga negaraan. Ya betul. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu biar kita mengetahui teman kita yang tidak masuk. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu biar kita tahu teman-teman yang kita yang tidak masuk. Iya, Bapak. Ibnatul Mulia. Hadir. Ya nanti yang saya sebut nanti belakang ya. Iya, Bapak. Hadir. Edi Susanto. Hadir. Kanan Sumarno. Dewi. Iba. Hadir. Fitri. Di sini ada baru dua orang. Ada. Yang mana yang mana? Ini sama ini sama ini, Pak. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Biar teman-temannya pada kenal kan? Iya, Pak. Contohnya udah ada enggak? Iya. Makanya biar teman-temannya kenal, sebaiknya kenalan terlebih dahulu. Maju. Kan ada pernah dengar kata enggak? Tak kenal mereka. Saya. Iya, makanya kenalan biasa. Saya, yuk kenalan. Yang sisa baru. Ya, ayo. Ayo maju. Ayo. Maju nggak apa-apa. Sebentar aja. Ya udah kalau mau maju kita nanti tempatnya saja. Ya. Berdiri. Yuk. Perkenalkan nama saya Ustaz Najib. Siapa? Ustaz Najib. Uswatun Najib. Aja. Yang satunya? Perkenalkan nama saya Rizka. Iskandar. Yang ini Ustaz Najib, yang satunya Iskandar. Teman-teman sudah kan? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang kita akan pelajari hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Ketuanya siapa? Edi, Pak. Edi. Mana ini? Mana ini? Nggak masuk, Pak. Tadi di absen hari ini. Edi. Ayo, Edi, ini teman-temannya kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Rabbi zidni wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Sekarang kita belajar ke materi. Ini sampahnya digunting-gunting Pak, punya. Oh, kita belajar terlebih dahulu di situ. Nanti dibuang kalau nggak buang. Masukin ke sampahnya. Sekarang kita belajar materi Pancasila sebagai nilai kita. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Enggak apa-apa. Ada. Apa itu Pancasila Bapak? Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia yang mana Pancasila ini terbagi menjadi 5. Siapa? 5 sila. Nah, terbagi menjadi 5 sila. Sila pertama ada yang tahu? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama itu identik dengan lambang Bintang. bintang. Kenapa jadi sila bintang? Kenapa enggak bulan, matahari? Sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang. Simbol bintang ini menggambarkan agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yaitu punya apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara yang beragam agama, tentunya kita harus saling menghormat, tidak boleh antara sesama. Misalnya Edi temenan sama Fikra. Edi ini beragama Islam, sedangkan Fikra beragama Kristen. Nah, jadi Edi tidak boleh mencaci maki atau menghina teman. Contohnya itu pertama percaya dan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan yang masing-masing. Itu makna dari sila pertama. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antar unsur agama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Sila kedua, ada yang tahu apa bunyinya? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Sila kedua yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua ini apa? Rantai. Yang diikuti siapa tadi? Benar. Sekarang Bapak mau tanya sama anak, kenapa sila kedua itu disimbolkan dengan rantai? Oh. Sila kedua ini dilambangkan dengan simbol rantai. Rantai yang disusun atas gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Mata rantai yang berbentuk persegi berlambangkan laki-laki, mata rantai yang berbentuk lingkaran berlambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait menandakan bahwa kita perlu bersatu. Bahwa kita perlu bersatu sekuat rantai yang berkait. Setiap laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, saling bersatu dan saling membantu agar menjadi buat seperti rantai. Itulah maksud dari simbol sila yang kedua. Sila yang kedua apa punya sila sini? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana dari simbol itu seperti apa? Rantai.
Nah, simbolnya. Maknanya itu seperti mengakui persamaan kewajiban antar sesama manusia, memiliki sikap tunggal rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Itulah yang makna dari simbol prakarya. Sila ketiga, ada yang tahu? Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya. Persatuan Indonesia. Di sila yang ketiga, dia disimbolkan dengan apa? Apa? Batik. Oh, ada lagi? Kapas. Padi. Apa? Simbolkan dengan apa dia? Pohon beringin. Ini. Siapa yang nyebut pohon beringin? Saya. Jadi ini dilambangkan sebagai simbolnya adalah pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Nah, hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia. Mengapa dia dikorelasikan sebagai negara Indonesia? Karena pohon beringin itu adalah tempat di mana orang yang banyak sekali berteduh. Seperti ada tukang makan bisa berteduh di situ, tukang jual bakso bisa berteduh di situ. Nah, dan hal tersebut dikasih oleh Indonesia dan semua rakyat Indonesia dapat berteduh di situ. Di bawah namanya negara Indonesia, tak hanya itu saja. Jadi pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku. Dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Ini kenapa dia dikatakan sebagai tempat berteduh pohon beringin? Ya Pak. Sebagai dia dikorelasikan. Kenapa dia dikorelasikan dikorelasikan sebagai Indonesia? Karena besar Pak. Karena besar. Ada lagi? Kenapa dia dikorelasikan sebagai negara Indonesia? Ada lagi? Dia dikorelasikan sebagai Indonesia karena Indonesia ini adalah tempat di mana semua beragam suku ada di situ. Dari suku Buddha, Katolik, agama Buddha, Katolik, Islam. Di Indonesia semua ada. Dan suku-sukunya itu berbeda-beda juga. Suku Bayo, suku apalah, pokoknya suku Dayak, kan semuanya ada di Indonesia. Nah itu dimaknai dalam kadar itu pohon beringin ini dikorelasikan sebagai Indonesia. Karena di Indonesia semua menampung seperti pohon beringin itu, semuanya bisa menampung. Kan? Sudah berapa menit? Kan itu lanjut ke sila keempat. Sila keempat, apa sih sila keempat? Apa yang dimaksud dengan sila keempat? Masih ini apa? Apa bunyi sila keempat? sendiri terus. Apa bunyinya ini? Kegiatan yang dibimbing oleh Tuhan, kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar? Benar? Saya tahu Bapak belum belajar Pancasila. Itu bunyinya sila yang keempat. Apa simbolnya Mas ini? Kepala banteng. Kepala apa? Banteng. Sila keempat disimbolkan, dilambangkan dengan simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang di Indonesia
di mana orang-orang diskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Nah, di Indonesia ini menyelesaikan suatu permasalahan itu harus berdiskusi. Itulah yang disimbolkan dengan balapan. Bapak, di balapan itu ya aku suka duduk-duduk di penanggaran itu kan. Enggak, ini kayak gitu. Iya, mana Bapak? Iya, Ya, betul. Yang pakai media gitu. Iya. Saya sering nonton sama. Itu nonton kan? Tahu di situ. Nah, silakan Pak. Mengandung nilai apa? Mas Edi? Dia mengandung nilai rakyat. Jadi bunyi sila keempat ini adalah rakyat yang dipimpin oleh emak, kebijaksanaan dan perusahaan dan berbagi Perwakilan. Nah, makna dari sila keempat ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, itu maknanya. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan juga diskusi dalam mengambil keputusan. Makna dari sila keempat. Jadi di negara Indonesia itu bermasalah seperti itu, berdiskusi, mengambil argumen orang dari yang satu. Kenapa Mas ini kita Ada anu apa? Sila kelima. Kita masuk sila yang kelima. Sila yang terakhir. Nah, sila terakhir ini apa bunyinya Mas ini? Kerajaan sosial organisasi rakyat Indonesia. Dan disimbolkan dengan apa? Ya, Mas. Kenapa dia disimbolkan? Padi apa? Kenapa dia disimbolkan dengan padi dengan bebas? katanya anak, katanya yang subur Bapak. Karena yang itu. Iya Bapak. Kan tadi bisa tumbuh Pak. Di negara lain bisa. Sila kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini memiliki filosofi pandangan yang sedang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang kecil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Nah, sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Jadi bunyi sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, maknanya seperti apa? Nah, makna keadilan sila dari sila kelima ini adalah adil terhadap sesama, membantu sesama, menghormati dan menghargai hak orang lain. Ya seperti Mas Edi, Edinya, dia mengambil hak orang lain. Kenapa? Maksudnya? Kamu mengambil hak orang lain. Udah paham nggak dengan apa sih tujuan kita belajar pembelajaran Malaysia ini? Ada yang tahu tujuan kita belajar Malaysia ini seperti apa? Kenapa kita harus belajar Pancasila? Karena Pancasila merupakan Apa? Karena Pancasila merupakan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kita belajar Pancasila yaitu adalah mengetahui nilai-nilai dan simbol-simbol Pancasila. pertama itu mengetahui simbol-simbol dan nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua yang paling penting menerapkan karakter kita sebagai Pancasilais. Nah, di dalam Pancasila ini kita juga harus bisa bertoleransi, menghargai sesama, bersikap adil. Semuanya ini kita yang berpancasilais, yaitu berpaduan kepada Pancasila. Pentingnya kita tujuan kita belajar Pancasila. Sampai sini paham? Paham. Iya. Oke, baik. Sekarang bersemangat kan? Bersemangat? Bersemangat? Oke, kalau tidak semangat, mari berdiri. Kenapa Pak? Mari berdiri.
berdiri ya. Berdiri. Ya berdiri, ayo. Bapak punya game. Gamenya semut dan gajah. Paham kan? Semut dan gajah. Semut dan gajah. Bapak punya game semut dan gajah. Nanti kita sambil nyanyi. Kalau saya bilang stop, saya bilang semut kecil, tapi tangannya kecil ya. Nah, tapi tangannya saya di mulutnya bilang kecil. Tapi kalau saya bilang gajah, kalau besar, besar. Tapi kita bisa nyanyi, nanti saya ada topik misalnya di sini semut. Jadi dia bilang kecil. Harus kaget ya. Kalau kaget masih gede. Siap? Siap? Ada yang mau bertanya tentang begini itu? Iya. Oke, coba. Nanti kita nyanyi semut gajah, tapi sambil tepuk tangan ya. Gajah semut gajah. Nanti saya tunjuk gajah besar. Oh, besar ini. Kalau Besar kecil. Kecil. Katanya ini kayak besar. Oke, gimana kecil? Paham gitu? Udah paham? Kamu ini benar. Jadi kalau salah di ke depan. ya udah. Depan. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Kita putus satu lagi, ya kan? Dia ada teman ya kan? Ya. Kamu ini. 1, 2, 3. Oke, lagi. Ya benar. Oke, kita ulang lagi. Dan itu satu pendamping buat teman kita. Kita mulai sekali lagi. 1, 2, 3. Teman kita ya juga yang rating ya. Sekarang Bapak ingin bertanya sama yang berdiri sana. Sekarang Bapak mau nanya. Ini wajah baik. Oke? Ini aja. Kalau yang mau belajar joget, tentunya malu sama. Sebutkan sekarang saya mau beri soal. Sebutkan simbol dari sila keempat. Mas ini. Iya betul. Apa? Benar? Benar? Apa bunyinya sila keempat? Sila keempat kehadiran Benar? Bukan. Jadi bilang disebut benar. Oke, tinggal lagi Mbak Budia. Apa sih makna dari simbol sila yang pertama? Ya.
Ya, maka dari sila pertama. Apa bunyinya? Sila pertama. Sederhana yang asa. Simbolnya? Simbolnya bintang. Bintang? Iya. Benar? Salah. Benar? Salah. Ih, benar. Dia kalau mau ambil. Oke. Kemudian yuk. Kemudian mas ini. Simbolnya kita. Ya benar. Simbolnya gaya. Bunyi dari simbol yang sila itu juga tiga. Teman-teman, yang Pak kegiatan sosial terakhir sila yang ketiga apa punya? Ketiga, sila yang ketiga. Keadilan. Persatuan. Persatuan. Persatuan benar? Benar. Benar. Kalau salah. Benar. Salah. Salah. Apa salah? Benar. Apa simbolnya? Sila yang ketiga. Aduh, dingin. Apa simbolnya? Dingin. Apa simbolnya? Enggak apa ini. Ya. Memberi. Enggak penting. Memberi. Benar? Benar aja apa maknanya simbol dari simbol konflik ini? Kenapa dia kenapa dia itu kenapa kok disimbolkan dengan konflik? Kenapa nggak disimbolkan dengan konflik? Jadi pohon apa nama pohon beringin itu? Kenapa kering itu besar? Kenapa dia bisa disimbolkan ke sini? Kenapa ya? Tahu. Karena apa mas? Karena dia bisa tempat berteduh di mana orang-orang berteduh di situ. Begitu pun Indonesia. Di dalam Indonesia beragam suku beragam agama ada di Indonesia. Karena maka dari itu sikap bertoleransi harus diberlakukan di Indonesia. Saya sangat menjadi itu. Sekarang Bapak mau nanya lagi sama teman-teman. Teman ini masing-masing beragam suku kan? Iya, Bapak. Kamu dari suku mana? Suku baju. Kamu? Maju. Ya. Nah, kita kan berbeda-beda suku kan? Jadi tugasnya harus di depan tulis di bukunya suku apa yang ada di pulaunya masing-masing. Naik Bapak. Siap Bapak. Nanti kalau pikiran sukunya Subayo, apa yang jadi dengan Subayo? Dari sisi dia, ya Bapak. Oke, karena waktunya udah lewat dikit, kita akhiri. Akhir kata dari saya, jika kita tak sanggup menahan lelah yang banyak, maka bersiap dengan perihnya perjuangan. Jika kita tak sanggup menahan perihnya perjuangan, maka bersiap akan datangnya kekalahan. Jika kita tak sanggup menolak perjuangan teman, maka bersiap akan tertinggal dalam perubahan. Jadi kita sebagai siswa-siswi yang mau tidak terang, hanya ada pilihan untuk kita semua terus-terusan menjadi penonton ataupun menjadi pemain. Kita diwarnai atau kita ikut mewarnai. Kita berubah, kita berubah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.